Agustus 1945. Proklamasi telah dibacakan, namun dunia masih menganggap Indonesia hanyalah bayi yang lahir di tengah kekacauan Jepang. Tugas pertama kita bukan hanya merdeka, tapi memberitahu dunia bahwa kita ada. Bu, patroli sudah mendekat. Mereka sudah sampai di depan gang. Sebentar lagi, sinyal ini harus sampai ke San Francisco. Dunia harus tahu, proklamasi bukan hanya sekedar kertas, tetapi kehendak bangsa. Kalau mereka tahu kita menggunakan frekuensi ini, kita habis. Mereka bisa menyebut kita sebagai pemberontak, bukan wartawan. Biarkan mereka semua menuntut kita apa saja. Tetapi malam ini, suara Indonesia harus melampaui samudra. Buka pintunya, jangan melawan. Cepat, masukkan naskah itu ke dalam karung beras, lalu tutupi dengan kain basah. Ini wartawan atau tikus tanah, jam segini masih sibuk dengan mesin tua ini. Kami hanya merapikan stok pangan Tuan untuk rakyat. Antara bukan lagi kantor berita, melainkan hanya gudang beras. Sini masih hangat, seperti bersaja membersihkan sesuatu yang berbahaya. Ini hanya sisa panas dari lampu minyak, Tuan. Kami orang miskin tidak memiliki listrik mewah seperti di markas Anda. Sedang dilanda kelaparan yang hebat. Inggris gagal mengurus mereka. Belanda sedang menyerang kita dengan blokade laut. Rakyat kita sendiri makan ubi dan jagung karena beras sulit didapat. Dan sekarang kau ingin memberikan dagangan kita ke India? Bukan memberikan dalam arti kehilangan, Syahrir. Ini adalah investasi moral. India sedang dilanda kelaparan saat ini. Jika kita hanya berdiam diri, apa bedanya kita dengan penjajah? Tapi resikonya besar. Kapal Belanda akan menghadang kita di laut. Mereka menyebut ini penyelundupan. Biarkan mereka mencoba menghadang bantuan kita. Jika berani menyerang kapal beras untuk rakyat yang sedang membutuhkan, maka di mata dunia Belanda lah yang akan menjadi penjara perang. Tuan-tuan, saya datang membawa pesan dari Pandu Menlu. Kami mendengar tawaran kalian, tapi kami masih ragu. Benarkah kalian, bangsa yang berjuang untuk hidup, bersedia berbagi nafas dengan kami? Persaudaraan di Asia tidak membutuhkan syarat, Tuan. Kami mempunyai pangan untuk siap dikirim. Meskipun kami belum mempunyai persyaratan di atas kertas, tetapi kami mempunyai rasa kemanusiaan. Dunia akan mencatat ini. Indonesia tidak hanya meminta kemerdekaan, tapi Indonesia pantas mendapatkannya. Warta berita. Di tengah blokade laut yang ketat, pemerintah Republik Indonesia hari ini mengumumkan bantuan kemanusiaan sebesar 1,5 juta ton beras untuk rakyat India. Langkah ini membuktikan bahwa Republik kita bukan hanya sebuah nama, melainkan entitas yang mampu menolong sesama bangsa Asia. Bantuan dari Liga Arab. Saya harap Anda tidak tertipu oleh orang-orang ini.
Tidak memiliki kedaulatan, mereka datang dari negeri yang belum diakui oleh hukum internasional manapun. Hukum internasional yang Anda maksud Tuan hanyalah untuk mempertahankan belenggu. Tapi hukum Tuhan dan hukum kemanusiaan mengatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk berdiri tegak. Fakta tetap fakta. Anda tidak punya paspor dan Anda tidak memiliki kedutaan. Kami mungkin belum punya kedutaan, tapi kami punya sejarah. Kami mungkin belum punya paspor, tapi kami punya jutaan rakyat yang bisa Anda penjarakan selamanya. Pak Tuan terusir, apakah Anda akan membiarkan saudara lama Anda kembali ke belenggu? Tuan Salim, banyak utusan yang datang membawa janji-janji yang dingin, tapi Anda membawa rasa persaudaraan yang jarang kami temukan. Kami tidak memiliki emas atau minyak yang melimpah untuk ditawarkan, Tuan. Tapi kami memiliki keyakinan bahwa setiap bangsa yang merdeka adalah satu keluarga di bawah langit yang sama. Tuan Salim, itu bukan sekedar alat komunikasi, itu adalah cermin dari jiwa yang memahami penderitaan dan harapan bangsa kami. Kami tidak hanya melihat diplomat di depan kami, tapi seorang saudara yang sedang berjuang demi kemuliaan bangsanya dan agamanya. Kami hanyalah musafir, Tuan, dan musafir tidak akan pulang ke rumahnya jika tidak ada saudara yang buka pintunya. Malam ini, pintu terasa semakin lebar terbuka. Cukup pengetahuan Tuan Salim tentang bahasa dan agama kami adalah bukti bahwa Indonesia bukanlah bangsa asing. Besok kita akan menandatangani dokumen pengakuan resmi itu. Huna Al-Qahira, di sini Kairo. Hari ini delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim telah memenangkan simpati dunia Islam. Liga Arab secara resmi menyatakan dukungannya bagi kedaulatan Indonesia. Ini adalah bukan telak bagi diplomasi Belanda di tanah Arab. Tidak. Tahan, jangan sangat dulu. Kita bertahan sampai matahari terbit. Tuan-tuan yang terhormat, saat saya berbicara di ruangan yang tenang ini, di tanah air saya, rakyat sedang bertaruh nyawa. Bukan karena mereka mencintai peperangan, tapi karena mereka mencintai kebebasan. Belanda menyebut aksi ini kolisionir, tetapi kami menyebutnya agresi. Sebuah bangsa tidak bisa dijajah kembali hanya karena mereka menolak diperintah oleh bangsa lain. Warta dari New York. Sultan Syahrir baru saja menyampaikan pidato bersejarah di depan Dewan Keamanan PBB. Dukungan internasional mengalir deras dari Australia hingga Uni Soviet. Bertahanlah saudara-saudaraku di garis depan. Dunia kini sedang mengawasi setiap jengkal tanah kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini matahari terbit di atas bumi yang benar-benar merdeka. Bukan karena penjajah merasa kasihan, tapi karena dunia telah melihat bahwa bangsa ini tidak bisa lagi ditekuk oleh besi maupun dibungkam oleh kata-kata. Atas nama bangsa-bangsa dunia, kami menyambut Indonesia. Kursi kalian telah siap di majelis kami. Kedaulatan ini adalah hutang yang harus kami bayar dengan kemakmuran bagi rakyat kami. Warta terakhir untuk hari ini. Mesir mengakui kita. India memeluk kita. PBB memanggil kita. Indonesia bukan lagi sebuah mimpi di dalam gelap. Indonesia adalah gema yang telah sampai ke seluruh dunia. Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Hari ini, kita telah diakui secara de jure oleh dunia internasional. Merdeka, merdeka, merdeka.